Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Salsabila Rahma. Ibu adalah mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Subang Bekasi Region. Bagaimana kabar semuanya? Nah, kali ini Ibu akan mengampu mata pelajaran biologi. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem klasifikasi genome. Ada genome animalia, lantai, fungi, bakteri, atau monera, dan juga protista. Kali ini kita akan membahas materi tentang virus. Kita akan membahas ciri-ciri dari virus, struktur dari virus, dan juga reproduksi dari virus yang mana terdiri atas dua daur, yaitu daur litik dan juga daur lisogenik. Nah, untuk itu, makin bebas, mari kita bahas videonya. Assalamualaikum. Pernah nggak sih kalian sakit flu, yaitu kadang pilek, batuk, atau bersin-bersin? Nah, biasanya kita sempat ngira kalau itu penyebabnya bakteri. Tapi ada penyebab yang jauh lebih kecil dari bakteri, yaitu apa ya? Siapa lagi kalau bukan virus? Apa aja sih karakteristik atau ciri dari virus, hidup atau nggak hidup ya virus ini? Kalau bakteri itu kan penangkalnya antibiotik, terus kalau jamur penangkalnya itu ada anti jamur. Nah, kalau virus ini gimana ya? Virus tidak bisa dikategorikan sebagai eukariotik ataupun prokariotik. Jadi virus ini termasuk makhluk transisi. Virus itu ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri, sehingga virus hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Virus ini ada macam-macam bentuknya, salah satunya ini ada bakteriofag. Contohnya, bakteriofag ini biasanya melawan atau bahkan membantai bakteri. Virus biasanya hanya memiliki satu macam asam nukleat, DNA atau RNA saja. Nah, DNA atau RNA ini dilindungi oleh kapsid atau selubung protein. Virus ini punya sifat spesifik yang macam-macam, seperti punya enzim khusus atau punya pelindung luar. Pada kepalanya, virus memiliki 20 wajah dan 30 tepi. Ini terdapat pada bagian kapsid yang merupakan selubung protein yang melindungi asam nukleat di dalamnya berupa DNA atau bisa juga RNA. Pada bagian bawah itu terdapat ekor dan juga serat kaki. Ada juga jarum penusuk untuk menusukkan DNA. Pertama, pada daur litik, itu contohnya ada virus bakteriofag. Pertama, virus akan menempel pada bakteri. Lalu virus akan menusukkan jarum penusuknya ke bakteri dan menyalurkan DNA-nya ke dalam sel-sel bakteri. Nah, DNA tadi akan bereplikasi dan membentuk virus-virus yang baru. Virus tersebut akan mengeluarkan enzim lisozim yang mana dapat merusak dinding sel pada bakteri. Aktivitas enzim lisozim tadi dapat membuat bakteri terus-menerus hancur dan boom, mengeluarkan virus yang ada. Yang kedua ada daur lisogenik. Ini awalnya sama seperti daur litik, namun DNA virus dan DNA bakteri akan tergabung. Setiap bakteri membelah diri, akan ada DNA virus pada setiap bakteri yang terbelah. Itu akan terus terjadi siklusnya. DNA bakteri dan virus yang bergabung tadi akan membentuk profag. Nah, profag ini nanti akan aktif dan keluar dari kromosom, lalu DNA bakteri akan hancur dan virus mulai
mereplikasi dirinya. Nah, tadi kan kita sudah membahas ciri-ciri, struktur, dan juga reproduksi dari virus. Untuk saat ini kita akan bahas peranan dari virus. Jadi, virus ini ada dua peranan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Nah, untuk itu kita bahas di materi berikut ini. Seperti yang kita tahu, virus dapat menyebabkan penyakit seperti influenza, rabies, demam berdarah, bahkan corona. Namun virus juga dapat digunakan sebagai vaksin, yang mana itu dapat menguntungkan sekali bagi umat manusia. Virus juga ada yang berperan dalam melawan dan membunuh bakteri tanpa merusak atau mengganggu sel tubuh manusia. Tidak seperti antibiotik yang dapat membunuh semua bakteri, baik bakteri jahat maupun bakteri baik, virus dapat membunuh bakteri jahat secara spesifik tanpa membunuh bakteri yang baik. Kita pastinya udah pernah dengar kan tentang virus HIV. HIV ini biasanya akan menyerang sistem kekebalan tubuh, yang mana membuat tubuh tidak bisa membedakan mana hal-hal atau benda-benda berbahaya ataupun tidak. Hal ini akan membuat pertahanan tubuh menjadi runtuh. Dan membuat tubuh lebih mudah untuk terserang berbagai macam penyakit. Di tahun ini, ada satu jenis virus yang membuat kehebohan di seluruh dunia. Virus tersebut adalah COVID-19. COVID-19 adalah salah satu jenis coronavirus yang mana ia akan menyerang sistem pernapasan manusia. Penyebarannya pun cepat, bisa dari droplets yang dikeluarkan oleh manusia dan dapat menyerang manusia yang lainnya. Virus pun dapat menyebar dengan cepat, baik dengan sentuhan tangan, berbicara, atau terhirup droplets yang ada. Karena kecepatan menyebarnya sangat cepat, untuk itu kita diharuskan untuk menaati protokol kesehatan, seperti dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyebaran secara meluas dan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari virus, struktur dari virus, reproduksi dari virus, dan juga peranan-peranan dari virus. Untuk dari itu, Ibu ingin kalian membuat kesimpulan mengenai materi hari ini di buku masing-masing, lalu kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih untuk yang telah memperhatikan dan menyimak penjelasan yang sudah dibahas. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.